Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan belajar dasar dari Git. Oke, pada video ini kita akan mengenal apa itu Git. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengembangkan suatu proyek, baik itu sederhana ataupun proyek yang sangat besar, teman-teman harus mengenal tentang Git. Nah, Git ini adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang gratis dan open source yang dirancang untuk menangani segala sesuatu mulai dari proyek kecil hingga proyek yang sangat besar dengan cepat dan efisien. Nah, Git mudah dipelajari dan memiliki jejak yang kecil dengan kinerja secepat kilat. Kenapa Git mudah dipelajari? Karena Git ada dokumentasinya. Oke, Git mengungguli alat SCM. SCM itu apa? Yaitu Source Control Management seperti Subversion, CPC, Purpose, dan Clear Cache. Dengan fitur-fitur seperti percabangan lokal yang murah, area pementasan yang nyaman, dan beberapa alur kerja. Nah, jadi singkatnya Git itu apa? Git itu adalah sebuah alat pengembangan yang membantu teman-teman untuk mengontrol versi dari sistem yang teman-teman sedang kembangkan. Nah, seperti itu. Kemudian, kita telah menyebutkan tadi sistem kontrol versi atau version control system. Nah, sistem kontrol versi atau version control system ini adalah alat perangkat lunak yang membantu tim perangkat lunak mengelola perubahan pada kode sumber dari waktu ke waktu. Seiring dengan semakin cepatnya lingkungan pengembangan, sistem kontrol versi ini membantu tim perangkat lunak bekerja lebih cepat dan lebih cerdas. Nah, contoh dari version control system itu apa? Yaitu Git tadi yang kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu Git. Di sini ada 7. Yang pertama itu percabangan dan penggabungannya. Oke, kita bahas satu persatu aja di slide selanjutnya ini. Nah, di sini ada branch and merging. Nah, fitur utama yang membedakannya adalah model cabang atau branch yang fleksibel dan efisien. Git memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengelola cabang lokal yang independen, berdiri sendiri, yang memungkinkan peralihan konteks tanpa hambatan, pengelolaan code lines berbasis peran, alur kerja berbasis fitur, dan eksperimen yang dapat dibuang dengan mudah. Selain itu, Git memungkinkan pengguna untuk berbagi cabang secara selektif dan mengirimkan ke repository remote, meningkatkan kerjasama dan memungkinkan eksperimen tanpa kekhawatiran tentang integrasi atau berbagi. Keseluruhannya, model branching secara signifikan menyederhanakan kontroversi dan meningkatkan produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, buat teman-teman yang kerja sebagai remote atau teman-teman yang bagi pemula yang sedang belajar kelompok itu untuk mengembangkan suatu project, teman-teman bisa cobain yang namanya Git ini. Jadi, ada yang namanya fitur remote yang mengirimkan ke repository remote. Nah, di sini ada branch dan emerging. Di sini disebut ada branch pertama yaitu branch utama ini branch master atau main, kemudian branch develop dan branch lainnya yang sedang dibahas. Nah, di sini yang sedang di develop ini kemudian jika sudah selesai dia akan dikirimkan kembali ke branch dari master ini. Ini adalah branch utama. Jadi kalau teman-teman lihat aplikasi itu yang dipakai itu adalah branch masternya. Yang udah masuk ke tahap production itu ialah branch dari branch masternya. Sementara itu untuk mengontrol setiap versinya atau membuat pengembangannya, dia membuka cabang lagi yang namanya cabang develop. Nah, cabang di dalam branch ini tidak terbatas. Oke, selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada small and fast, kecil dan sangat cepat. Pada pertama tadi kita sudah membahas mengenai Git. Kalau Git itu dia sangat cepat. Nah, Git adalah source code management yang cepat dan efisien. Operasinya sebagian besar dilakukan secara lokal, memberikan keunggulan kecepatan besar dibandingkan sistem terpusat. Git ditulis dalam bahasa C, memprioritaskan kecepatan dan performa. Dalam perbandingan benchmark dan subversion, Git terbukti jauh lebih cepat dalam operasi umum seperti commit, diff, log, dan update. Meskipun sedikit lebih lambat dalam operasi cloning awal. Nah, ini pun bagian awalnya aja. Git sangat efisien dalam menyimpan dan mengompres data sisi klien, bahkan dengan sejarah versi file yang lengkap. Keseluruhannya, kecepatannya, dan efisiensi membuat Git menjadi pilihan unggul untuk pengendali versi. Nah, teman-teman, Git ini adalah pilihan yang tepat nih buat teman-teman.
kemudian terdistribusi. Nah, distribusi ini dia bisa multiple backup, dia bisa backup banyak. Pada dasarnya tidak ada satu titik kegagalan dengan Git kecuali hanya ada satu salinan repository. Nah, teman-teman ini kalau sedang mendevelop kan ada banyak branch, ada banyak cabang. Karena sistem dari Git ini cabang yang tidak terbatas, maka tidak mungkin ada kegagalan satu titik pun dari Git kecuali dia itu hanya mempunyai branch utama. Dia kalau banyak branch misalnya branch develop dan lain-lain, dia itu akan mudah kembali ke branch awalnya. Kalau misalnya branch yang itu mengalami kegagalan, dia akan kembali lagi ke branch yang tidak ada yang belum diubah sama sekali itu. Jadi nggak ada satupun titik kegagalan kalau kita menggunakan Git ini. Kemudian any workflow di sini tak terbatas dan dapat diimplementasikan dengan relatif mudah. Nah, di sini maksud dari any workflow ini adalah short version style workflow. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak nih pengembang dan pengembang. Nah, pengembang ini saling berbagi kode di dalam satu branch utama seperti ini. Jadi pengembang ini ketika sudah selesai menyelesaikan fitur, dia akan berbagi ke repository ini. Kemudian, adapun itu, kalau dia sudah berbagi, yang dari share repository ini bisa diambil lagi oleh pengembang lainnya untuk dikembangkan. Seperti itu. Kemudian, integrasi manager workflow. Nah, di sini, teman-teman, kan di sini ada blast repository. Nah, di sini ada developer public dan developer public. Nah, di sini kita misalnya ingin mengembangkan aplikasi yang udah ada di dalam Git ini, yang ada di repository ini. Jadi, kita bisa ambil itu blast repository-nya, kemudian kan kita kerjakan, kemudian kita ingin mengajukannya nih. eh, branch kita yang sudah kita kerjakan, yang udah kita kembangkan untuk mengembangkan aplikasi yang sudah ada ini, kita bisa ajukan ke developer public. Nah, developer public ini nanti akan melihat ada pengembang lain yang mengembangkannya. Nah, kemudian di sini dictator and lieutenants workflow. Nah, di sini yang mengembangkan itu atau pengembang utamanya itu dapat melihat nih yang sudah dikirimkan oleh developer private. Nah, di sini developer mengirimkan, kemudian dictator ini yang pengembang utamanya ini dapat melihat dan memilih nih sebagai sistem pemilihan keputusannya. Yang mana nih bagus nggak ini repository-nya, yang sudah bagus nggak ini cabangnya yang diajukan oleh pengembang dari private tadi, developer dari private tadi. Kalau dia bagus, dia akan share ke blast repository, dia akan kirim ke repository utamanya, seperti itu. Nah, kemudian data assurance. Nah, Git menggunakan sistem checksum untuk memastikan bahwa setiap komponen dari proyek Anda memiliki integritas kriptografis. So, artinya apa? Ini berarti Anda selalu mendapatkan kembali data yang sama persis seperti yang Anda masukkan, sehingga memastikan tidak ada yang berubah atau rusak tanpa sepengetahuan Anda. Jadi, apa yang Anda commit, apa yang Anda kirimkan, itu yang akan Anda bisa ambil kembali. Jadi tidak ada perubahan lain-lain atau tidak ada modifikasi lain. Kalau Anda udah mengirimkan itu, maka itu yang akan terkirim, dan ketika Anda mengambilnya, maka itu yang akan terambil. Apa yang Anda kirim, itu yang akan Anda ambil. Seperti itu singkatnya. Nah, di sini ada fitur dari staging area. Nah, ini yang membedakannya dari yang lainnya. Git memiliki sesuatu yang disebut dengan staging area atau index. Ini adalah area perantara di mana commit dapat diformat dan ditinjau sebelum menyelesaikan commit. Satu hal yang membedakan Git dari alat yang lain adalah memungkinkan kita untuk menstaging beberapa berkas mengkomitnya dengan cepat dan mengkomit semua berkas yang telah dimodifikasi di direktori kerja atau harus mencantumkannya di baris perintah atau mengkomit. Nah, sini kan area kerja kita nih. Nah, kalau kita udah selesai membuat fitur atau membuat apapun itu, untuk udah membuat perubahan pada kode lah intinya. Nah, di dalam working ini kita akan mengirimkannya ke dalam staging area. Staging area ini belum sampai ke repository. Nah, untuk melakukan dari working ke staging area, kita menggunakan yang namanya git commit min a. Seperti itu. Di sini, kalau teman-teman lihat. Nah, di sini kan teman-teman udah melakukan perubahan. Jadi teman-teman harus membuatnya git commit min a. Apa yang teman-teman ubah? Artinya
Dari sini teman-teman akan kirim kemari. Nah, dari staging area ini teman-teman akan push ke dalam repository. Itu perintahnya lain lagi nanti. Nanti kita akan belajar perintah-perintah dari Git ini. Nah, jadi kita ada namanya working directory. Kemudian kalau kita ingin memindahnya ke staging area ini berarti area sebelum repository. Nah, oke, seperti itu. Kemudian free and open source. Nah, ini yang bagus juga dari Git. Git dirilis di bawah lisensi GNU, General Public License versi 2.0 yang merupakan lisensi terbuka. Proyek Git memilih untuk menggunakan GPL versi 2 untuk menjamin kebebasan Anda dan dalam berbagi dan mengubah perangkat lunak bebas untuk memastikan perangkat lunak ini gratis bagi semua penggunanya. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa yang boleh dan tidak boleh di dalam penggunaan dalam Git ini. Yang boleh diizinkan itu teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya rangkum beberapa yang boleh dan tidak boleh. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman ingin belajar, pasti bingung nih. Gimana cara belajarnya? Nah, Git udah menyediakan yang namanya documentation. Jadi, teman-teman bisa kunjungi link ini. Nah, di sini sudah lengkap teman-teman. Teman-teman bisa belajarnya secara manual, kemudian ada bukunya, di sini berbayar, kemudian videonya. Nah, kita kembali lagi sini. Kalau teman-teman ingin belajarnya sendiri, teman-teman bisa langsung. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ngikutin video saya selanjutnya. Di selanjutnya kita akan membahas perintah-perintah dasar dari Git. Sampai teman-teman itu bisa mengepus kodenya ke repository. Nah, selanjutnya teman-teman bisa download dulu Git-nya ini di. Nah, teman-teman, kalau teman-teman juga bingung gimana cara downloadnya, saya akan buat video tutorial di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon.